Selanjutnya tindakan tak terpuji yang melibatkan oknum polisi menjadi sorotan tajam masyarakat. Tak ingin terus terulang hingga mencoreng Korps Bayangkara, Kapolri peringatkan jajarannya untuk koreksi diri atau siap-siap dicopot jika tak ada evaluasi. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Ekspresi kekesalan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo memuncak lantaran kurang dari sebulan terakhir tingkah pola oknum polisi di beberapa daerah mencoreng Korps Bayangkara. Yang kian memprihatinkan, aksi tak terpuji itu dilakukan jajaran pimpinan polisi di tingkat daerah. Salah satunya tindakan Kapolres Nunukan saat menganiaya anggotanya. Perbuatan itu terekam kamera dan kemudian sempat viral. Terungkap, dalam kejadian yang berlangsung pada 21 Oktober tersebut, pelaku emosi karena anggotanya yang bertugas di bagian teknologi informasi dan telekomunikasi tak menjalankan tugas dengan benar. Akibat peristiwa tersebut, Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar dinonaktifkan dan terancam sanksi pelanggaran kode etik. Kasus lain yang mencoreng Korps Bayangkara adalah tindakan asusila penegak hukum di wilayah Polres Parigi Motong. Kasus mesum yang terungkap pertengahan Oktober 2021 lalu itu melibatkan Kapolsek Parigi. Korbannya adalah putri seorang tersangka pencurian. Korban dijanjikan kebebasan sang ayah yang sedang ditahan di Polsek Parigi asalkan mau memenuhi keinginan mesum sang Kapolsek. Perbuatan bejat itu berlangsung 2 kali di salah satu hotel di kota Parigi. Setali 3 uang, demikian juga dengan peristiwa di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kasus pencabulan yang melibatkan oknum polisi mengemuka setelah surat seorang wanita yang merupakan istri dari tahanan kasus narkoba beredar di media sosial. Surat tersebut beredar menyusul pemeriksaan personel Mapolsek Kuta Limbaru atas dugaan pencabulan dan pemerasan yang dilakukan 2 penyidik Polsek terhadap istri tersangka kasus narkoba. 2 penyidik itu pun langsung dinonaktifkan, termasuk sang atasan yakni Kapolsek Kuta Limbaru dan Kepala Unit Reskrim yang dicopot dari jabatan. Geram dengan ulah para oknum anggota kepolisian, Kapolri pun memerintahkan para pimpinan mulai dari tingkat Kapolsek, Kapolres hingga Kapolda untuk bersikap lebih tegas terhadap anggotanya yang menyimpang. Maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Selain sanksi tegas bagi para pelakunya, Kepolisian Republik Indonesia harus memikirkan upaya pencegahan agar aksi serupa tidak kembali berulang. Perlu dikaji di mana akar masalah ini bermula. Jika mindset kekerasan tersebut masih ada, berarti pendidikan dan pelatihan terkait dengan penggunaan kekuatan, terkait dengan hak asasi manusia itu perlu diperdalam dan perlu dipertajam. Jadi ini perlu diberikan kepada semua anggota. Ibarat pepatah, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Begitulah kondisi Polri saat ini. Kepercayaan publik yang dibangun dengan susah payah tercoreng karena ulah segelintir oknum. Evaluasi menyeluruh jajaran Polri dari daerah hingga pusat harus segera dilakukan agar polisi sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat tak sekedar kata-kata. Tim Liputan melaporkan. Ya, semoga ke depan institusi Polri akan semakin membaik dalam mengayomi masyarakat. Nah, Pak Ustadz Erik sebagai tokoh masyarakat dan juga ulama, adakah masukan untuk Polri agar ke depan bisa lebih baik dan disegani masyarakat, tentunya dilihat dari perspektif Islam? Ya, tentu ada beberapa hal ya. Yang paling pertama adalah tentu sistem kontrol untuk bagaimana para ya semua anggota juga pimpinan-pimpinannya itu merasa diawasi gitu. Nah ini jadi ini kan biasanya ini terjadi karena memang sudah overpower. Kalau misalnya merasa bahwa kekuasaannya sudah tidak terjangkau oleh hukum atau tidak bisa ada kontrol lagi di sana, biasanya orang itu kemudian melampaui batas gitu, togo atau melampaui batas. Karena kenapa di dalam Islam itu konsepnya adalah seseorang itu harus ada selalu syariatnya. Ya syariat inilah yang harus dipegangnya agar supaya dia tidak melampaui batas. Ketika syariat ini
dilampaui, tentu dia termasuk orang-orang yang kemudian dimurkai, orang-orang yang kemudian melakukan dosa-dosa besar, ya, orang-orang yang kemudian perlu diberikan amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang pertama tadi, masalah sistem. Yang kedua adalah bagaimana permasalahan dari mulai tadi, betul sekali, di awal awareness tentang masalah pelatihan, tentang permasalahan maintenance, bagaimana spiritual commitment. Nah, spiritual commitment. Jadi komitmen itu bukan hanya ada di komitmen kesatuan, bukan hanya di komitmen berbangsa, bernegara, tetapi juga bagaimana komitmen beragama. Nah, inilah spiritual commitment yang penting, karena di luar semua sistem ini bisa breakdown, ya. Sistem CCTV bisa breakdown, sistem mandor pengawasan orang juga bisa breakdown, semua sistem bisa breakdown, kecuali apa? Sebetulnya yang bisa kemudian ada terus adalah sistem dzikir. Dzikir di mana kita itu merasa terus diawasi oleh Allah, ya. Orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ihsan itu orang-orang yang merasa segala sesuatu yang dilakukannya dia merasa diawasi oleh Allah. Karenanya dia tentu akan masuk ke dalam bagaimana memurnikan kesehariannya. Nah, kalau seandainya orang ini kemudian ditanamkan konsep zikir yang baik dan kemudian di-maintain, ya. Artinya di-maintain itu kan setiap hari itu kan ada 5 kali waktu sholat, setiap pekan ada 1 kali bersama-sama Jumatan, setiap ini ada terus. Nah, ini maintenance-nya itu tidak cukup itu, tetapi bukan hanya ritual-ritual, tetapi bagaimana pemahaman-pemahaman. Nah, karenanya mestilah rutin untuk agama Muslim, misalnya taklimlah di setiap daerah, gitu kan, banyak ulama-ulama di sana yang bisa mengingatkan bagaimana mereka kemudian melembutkan hati, bagaimana mereka memahami bahwa menjadi polisi itu adalah kunci kendaraannya ke surga. Ketiga, konsep uswatun hasanah, ya. Jadi bagaimana sebagai pemimpin, sebagai aparat, sebagai orang yang memberikan, menjamin, ya, to serve, ya, untuk melayani dan untuk protect, untuk kemudian melindungi, ini kan menjadi uswah, menjadi teladan. Nah, jadilah kemudian bagaimana konsep keteladanan itu. Nah, ini yang poin-poin yang mesti ada dan terus dijaga, ya, di kepolisian ini. Dan insya Allah kalau misalnya ini kemudian terus dikerjakan, pasti akan membawa harum juga nama kepada masyarakat, insya Allah. Luar biasa. Terima kasih Ustadz Erik.